Shalom Bapak Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom. Senang sekali boleh bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Nanti tanggal 31 Oktober 2021 jam 8 pagi, kita akan mendengar khotbah hari Minggu. Pada 3 bulan yang lalu, 3 kali minggu terakhir di mana khotbah hari Minggu disampaikan, kita sudah membahas mengenai 3 orang yang namanya ternyata harusnya menjadi hakim Israel, tetapi tidak masuk dalam daftar hakim bangsa Israel, gembala Israel sampai hari ini. Dan sebagai Tuhan, pada pembahasan bulan lalu, pecinta uang darah, kita belajar seorang tokoh bernama Mika. Dan sejarah hidup Mika ini menarik sekali karena sangat erat kaitannya dengan seorang hakim nomor 12 di Israel bernama Simson. Kita akan belajar dengan sudut pandang sedikit berbeda. Bapak Ibu bersama dengan keluarga Handai Tolan, kita bisa bersama-sama beribadah pada hari Minggu, seperti minggu terakhir di bulan-bulan berikutnya. Saya percaya kita akan terus bersama-sama mendengarkan khotbah, beribadah, dan terus melekat sama Tuhan. Tetap setia, tetap mau belajar, tetap dekat sama Tuhan, karena kita ada di masa-masa yang sangat krusial, dan kita segera akan mengakhiri tahun ini, dan kita akan dengan penuh keberanian melangkah demi langkah, karena kita percaya Roh Kudus yang berkuasa mengurapi kita secara luar biasa. Biarlah Bapak Ibu sekalian boleh mencatat tanggalnya, dan sampai ketemu 31 Oktober 2021 jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Sobat E-Wisdom berlimpah-limpah. Tuhan tidak ingin orang fasik itu binasa, tapi mereka mengalami pertobatan, Bapak Ibu. Itu sebab kenapa seperti orang fasik diberikan waktu lebih banyak untuk bertobat, untuk ikut Tuhan, dan kita juga harus punya belas kasihan sama seperti Tuhan. Anda masih berkata, mana tahan Pak, saya itu bukan Tuhan, saya manusia. Kadang-kadang saya nggak tahan, saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa saya mengalami seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami seperti ini? Bapak Ibu, sebagai jawaban terakhir, kalau ada Bapak Ibu yang merasa bahwa orang fasik itu benar, hidupnya jujur, seperti orang jujur padahal mereka di belakang itu penipu, mereka berlaku benar tapi pada fasik di belakangnya. Tapi kenapa mereka tumbuh subur, berbuah, bahagia, kaya raya, sehat, gemuk, aku ini menderita, Bapak Ibu, naik nara doa. Saran saya segera bertobat. Kenapa? Saya akan tutup dengan satu cerita di kitab terakhir dari PL kita, di kitab terakhir dan pesan Tuhan yang sangat keras sekali. Ini bukan buat orang fasik. Ini buat orang benar. Anda dan saya yang mungkin mengalami ketidakadilan hari-hari ini terhadap orang fasik. Maliaki 3 ayat 13. Saya bacakan dengan pelan-pelan. Anda yang selalu berkata orang fasik itu mujur, dan Tuhan nggak peduli sama saya, Tuhan tidak adil, saya bacakan Maliaki 3:13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang berbuat fasik, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, jangan ngomong seperti itu lagi. Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar. Tapi Tuhan berkata, lihat judul perikopnya. Kita berkata, kemenangan akhir ada pada orang benar. Ada satu waktu nanti dalam hidupmu, Tuhan bikin perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara Anda yang beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan saya berdoa, engkau dan saya adalah orang yang benar dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, itu adalah apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Jadi, jangan khawatir sama orang fasik di luar sana. Oke, bisa ya? Masih banyak Bapak Ibu cerita, Pak, orang yang sudah wafat bisa balik apa tidak? Ketemu lagi apa tidak? Lanjut Bapak Ibu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita kembali ke layar putih, supaya kita bisa melihat ada begitu banyak pertanyaan.
apakah orang yang sudah meninggal bisa kembali ketemu dengan kita? Jadi sebuah pertemuan. Baik, kita lihat kepada layar putih. Ada orang yang sudah wafat. Ini sudah wafat di sini. Yang ini masih hidup. Bisakah yang wafat dan yang hidup ini mereka bertemu? Ini sebuah hal yang menjadi banyak pertanyaan banyak orang. Ingat, ini Indonesia, Bapak Ibu. Tentu saja hal-hal spiritual seperti ini mendapatkan tambahan bumbu dan keyakinan dan pemikiran yang gaya ada. Bapak Ibu tahu gaya Timur lebih spiritual ya. Hal terkait dengan beda dengan orang Barat yang lebih berpikir lebih taktis dan sistematik, lebih percaya hal-hal yang cenderung kurang spiritual. Nah, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa bisakah orang yang meninggal kembali bertemu dengan orang yang masih sehat? Alkitab berkata dengan pertanyaannya nomor 1, ketemunya caranya seperti apa ini? Apakah mau dijelaskan yang ketemunya fisik, terlihat dengan mata, atau adalah pertemuan yang sifatnya seperti software, mimpi lah gitu misalnya ya. Kalau mimpi pasti banyak ya Bapak Ibu ya. Nomor 1, Alkitab mencatat bahwa orang yang wafat itu bisa kembali ke sini. Jelas Alkitab mencatat seperti itu. Orang yang wafat bisa kembali ke dunia orang hidup. Gitu. Contoh pertama, Tuhan Yesus. Sudah wafat, bisa ketemu ke orang hidup, ketemu dengan murid-muridnya, kemudian bahkan sampai makan ikan segala macam lah. Walaupun tentu saja tubuhnya tubuh kemuliaan. Tapi intinya pertemuan itu bukan dalam mimpi dan penglihatan, tapi dalam bentuk yang dapat diraba. Tuhan Yesus. Pak, jangan yang Tuhan, Pak. Kalau yang Tuhan sepertinya itu kan kedaulatan Tuhan. Oke. Masih ingat pada saat Tuhan Yesus wafat, maka kubur terbuka. Waktu Tuhan bangkit hari ketiga, maka orang-orang kudus yang tadi dikubur di Yerusalem, beberapa bangkit dan keluar menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang hidup di Yerusalem. Jadi adalah orang-orang yang mereka keluar dari kubur saat Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Ini adanya di Yerusalem. Berarti orang yang wafat bisa kembali hidup. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir kalau ketemu sama orang wafat yang hidup kembali, yang bisa dipegang, yang bisa kita bertemu ngobrol bukan dalam mimpi. Ada, orangnya ada. Siapa yang wafat dan hidup lagi? Lazarus, saudara dari Maria dan Marta. PB ini Bapak Ibu, kalau kebangkitan itu dari PL lah, itu nanti banyak ceritanya. Ini PB. Hizkia bukan bangkit karena Hizkia tidak mati waktu itu. Ini adalah Lazarus. Sudah 3 Bapak Ibu. Dan yang di Yerusalem ini orangnya banyak sekali. Dengan keterangan 2-3 saksi perkara sah. Ini perkara sah sekali. Jadi kalau ditanya apakah orang wafat bisa kembali hidup lagi? Bisa. Jadi ada orang wafat didoakan hidup? Bisa. Banyak sekali Bapak Ibu. Dalam ibadah-ibadah di gereja, kemudian kegerakan-gerakan, terutama kalau kita melihat Smith Wigglesworth, hamba Tuhan Smith Wigglesworth dari Inggris, dia tercatat pernah membangkitkan 24-26 orang mati dengan kuasa Tuhan. Bisa. Kemudian, bisa tidak yang ada di zaman PL kembali? Bisa. Ini. Ketemu Tuhan di Bukit Transfigurasi. Ya kalau Elia ketemu sama Tuhan Yesus, tentu saja Anda bilang Elia tidak wafat. Iya, Elia diangkat, hidup-hidup kan, dengan tubuh kemuliaan berganti. Nah kalau Musa kan wafat. Dengan jumlah cerita pengalaman sebanyak ini Bapak Ibu, jelas kita tidak akan menolak bahwa orang mati bisa bangkit. So, jadi Bapak Ibu ingat baik, tidak ada sebuah keraguan kalau Anda menjadi orang percaya mengalami yang namanya wafat itu bangkit.
Yang penting adalah bahwa waktu mereka bangkit itu masih ada sebuah penugasan sorgawi yang harus dilakukan. Ini yang menjadi kunci. Ya kalau bangkit kemudian nggak ngapa-ngapain ya repot urusannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini kisah yang muncul. Nah, sebagai sebuah pertanyaan sebenarnya kalau orang wafat itu kemana? Jadi saya akan mundur kembali. Ini sudah ya Bapak Ibu. Jadi orang wafat bisa kembali hidup lagi. Pertanyaannya, kalau dia tidak dalam kondisi hidup tapi masih wafat, bisakah yang namanya jiwa orang yang wafat itu ketemu dengan orang yang masih hidup? Warnanya saya kasih kuning ya. Bisa nggak? Dalam bentuk penampakan-penampakan? Gitu. Kenapa Tuhan bilang nggak bisa sedangkan ini orang Yerusalem bangkit ini. Lazarus bangkit ini. Musa bangkit ini. Ketemu sama orang yang hidup. Petrus itu masih hidup loh Bapak Ibu waktu ketemu dengan Musa. Jadi kita harus berhati-hati untuk melihat contoh-contoh di Alkitab. Tapi pertanyaannya, bisakah mereka datang dalam bentuk mimpi? Jadi pertama adalah mimpi. Bisa apa tidak? Jawabannya Bapak Ibu kalau sudah mimpi, jangan bilang kalau Pak saya ini bermimpi ayahnya sudah wafat kembali ketemu dalam mimpi dengan saya. Langsung teman saya mengatakan saya ini sesat Pak. Bapak Ibu, kalau ada orang bermimpi, kalau zaman dulu kalau mimpi itu gini Bapak Ibu gambarnya begitu, mimpi. Mimpi itu orang lagi tidur Bapak Ibu, jadi dia tidak bermaksud meminta. Beda kalau dia datang kepada dukun, kemudian seperti Saul ketemu yang namanya dukun di Endor, itu sebuah kesalahan. Pertanyaannya adalah kalau mimpi orang tua saya datang sama saya, pertanyaannya orang ini salah apa? Mimpi kan tidak minta, mimpi itu diberi. Jadi dia hanya sebagai orang yang menerima. Dia menerima, dia tidak minta. Jadi pertanyaannya, bisa nggak orang yang sudah wafat datang dalam mimpi orang yang masih sehat? Bisa sekali. Itu dari kuasa iblis atau kuasa Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa itu kuasa iblis. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa itu juga pasti dari Tuhan. Jadi kita harus melihat waktu itu ngalaminnya ada pesan apa. Jangan-jangan juga karena tingkat kangen yang begitu tinggi, kerinduan yang begitu tinggi mengenai orang-orang yang sudah wafat, membuat kadang-kadang kita mengalami mimpi melihat orang yang sudah meninggal. Tapi kadang-kadang ada orang yang ditinggalkan oleh orang, kemudian sangat berduka, mungkin Tuhan juga mengizinkan orang yang sudah wafat tadi muncul dalam mimpi orang yang masih sehat, yang sangat berduka ini, untuk meredakan kesedihan yang terlalu. Siapa yang tahu Bapak Ibu ini mimpi kok. Makanya saya tuh sering mendengar ada orang cerita soal mimpi. Nah, waktu orang tuh mimpi diceritakan, waduh, ada yang menghujat, ada yang mengkritik Bapak Ibu. Kalau sebuah pernyataan itu bisa dinilai. Kalau mimpi bagaimana? Saya mimpi bahwa saya sedang makan tempe goreng. Terus orang bilang, oh dasar ini mah tidak rohani mimpi seperti ini. Dia mimpi siapa yang tahu Bapak Ibu. Mau di mimpi itu saya makan tempe goreng, mau makan piring, siapa yang tahu namanya juga mimpi. Cuma saya harus sarankan kepada orang yang suka mimpi. Mimpi itu ada yang dari Tuhan, ada yang dari kuasa gelap, ada yang karena bunga tidur. Bunga tidur. Nah, apa itu yang namanya bunga tidur? Ya karena banyaknya kata-kata, banyaknya bunga tidur. Ini mimpi ini biasanya nggak jelas, ini mimpi nggak jelas. Yang kadang kalau Anda bangun juga sudah lupa, itu namanya bunga tidur. Tapi juga ada mimpi-mimpi yang dikirim oleh kuasa gelap. Yang kadang-kadang bisa mempengaruhi pikiran kita. Bapak Ibu, kalau Anda satu hari malam itu bermimpi sesuatu, banyak kali loh Bapak Ibu kalau Anda tidak waspada,
apa yang terjadi dalam mimpi Anda itu kemudian bisa Anda jadikan dalam dunia nyata di keesokan harinya. Anda bermimpi mengenai Anda mendapat peluang untuk menang undian, dan besoknya Anda beli yang namanya kode buntut. Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan itu. Berarti hidup Anda dikuasai oleh pesan mimpi yang tidak kudus. Tapi ada mimpi yang merupakan pesan Tuhan. Nah, mimpi pesan Tuhan ini macam-macam Bapak Ibu. Bisa malaikat yang datang, atau pesan sorga yang datang, atau bisa mengenai utusan yang datang. Ini bisa berupa siapa saja utusan ini, termasuk orang-orang yang sudah meninggal. Bagaimana kita menjawab ini? Ya tergantung Tuhan mau kemana, Bapak Ibu. Ingat ya, Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang membatasi Tuhan sehingga bahkan Tuhan nggak mungkin begitu. Ya, Bapak Ibu, asal ada firman-Nya saja. Gitu. Kita tahu Joseph, keluarga Bethlehem, itu keluarga Nazaret ya, itu mimpi malaikat yang cerita. Gitu. Paulus bahkan bertemu langsung dengan malaikat. Petrus bertemu langsung dengan malaikat. Dia menyangka itu mimpi. Berarti sebetulnya dalam mimpi sering ketemu malaikat dong. Gitu. Bisa itu ya Bapak Ibu ya. Memang kalau dalam arti misalnya dalam sebuah mimpi ada pesan Tuhan, misalnya apalagi ada yang lain. Misalnya di sini adalah mimpi Nebukadnezar, mimpinya Yusuf. Mimpi Nebukadnezar itu diberikan sebuah cerita mengenai patung, cerita mengenai akhir zaman. Yusuf bermimpi mengenai sebuah bagaimana berkas-berkas akan tunduk kepada berkas dia, matahari, bulan, dan 17 bintang akan tunduk kepada dia. Kemudian Firaun juga bermimpi melihat bangun lembu yang kurus yang memakan lembu gemuk. Itu semua adalah merupakan menggunakan objek-objek berupa utusan yang bentuknya bukan manusia tapi binatang. Bisa juga Bapak Ibu, jadi bentuknya macam-macam. Nah, saran saya sebetulnya mimpi yang paling benar, yang kudus, itu mimpi itu yang levelnya adalah yang ini. Yang ini. Bukan yang dua di bawah ini. Jadi mimpi yang dari Tuhan yang menggunakan utusan ini. Itu macam-macam Bapak Ibu. Dalam penglihatan juga bisa. Jadi tidak cuma mimpi, tapi juga merupakan sebuah vision. Ini bisa. Bisa nggak itu utusan yang dipakai adalah orang-orang yang masih hidup? Bisa. Saya pernah membaca buku yang namanya Heavenly Man. Seorang hamba Tuhan dari China, dia mengalami sebuah penglihatan yang datang adalah utusan sorga yang menggunakan bentuk istrinya sendiri. Ini sering terjadi nih Bapak Ibu dalam pengalaman. Tapi bagaimanapun saya harus mengatakan levelnya adalah kesaksian, bukan firman. Firman hanya ada yang ini. Tapi level itu masih dalam tahap adalah kesaksian pengalaman hidup, bukan firman. Bapak Ibu tahu ya, setinggi apa level yang ada. Jadi itu yang terjadi. Bapak Ibu, ini soal orang yang meninggal bisa datang lagi segala macam ini. Nah, biasanya itu diizinkan oleh Tuhan untuk meredakan yang namanya kesedihan yang mendalam. Tapi bagaimanapun, saya percaya bahwa kita harus belajar banyak mengenai karunia roh terkait dengan yang namanya adalah karunia kata pengetahuan. Atau kita kenal dengan nama lebih keren yaitu adalah marifat. Nah, marifat itu sebetulnya larinya ke arah ini dua. Ini dua ini. Kemampuan untuk melihat sesuatu di depan yang belum terjadi, masa depan, future, kemampuan untuk melihat sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, past, ini future, atau melihat sesuatu di waktu saat ini di tempat yang lain. Karena ini bicara mengenai kata pengetahuan. Jadi unsur prediksinya lebih ada di sini. Bukan karunia nubuat ya Bapak Ibu, ada di marifat. Doakan saja kapan-kapan kita bahas soal karunia roh lebih jelas, lebih detail, per karunia dengan contoh-contoh yang lebih detail. Baik, kita bahas mengenai kematian. Sampai sini oke ya Bapak Ibu, mengenai apakah orang yang percaya sudah
wafat bisa kembali apa tidak. Saya juga akan membahas berikutnya sebuah cerita lain. Alkitab mencatat bahwa orang kalau wafat itu kemana? Firman Tuhan berkata orang kalau wafat pada zaman PL dengan zaman PB itu beda ceritanya Bapak Ibu. Orang wafat zaman PL semuanya masuk ke sini. Dunia orang mati. Dunia orang mati. Di PL semua ada di sana. Bapak Ibu bisa melihat dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 20. Kita akan baca ya Bapak Ibu ya, supaya kita punya waktu. 2 Raja-Raja 22 ayat 20. Saya bacakan firman Tuhan. Sesungguhnya akan mengumpulkan engkau pada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai dan matamu tidak akan melihat malapetaka yang kudatangkan atas tempat ini. Dari sini dikatakan berarti orang yang sudah mati tidak mengetahui peristiwa yang ada di antara orang hidup. Ini mati, ini hidup. Yang di kematian sini, orang ini sudah tidak bisa melihat apa yang ada di dalam kehidupan di sini. Ya, saya berikan warna lain yang itu supaya Bapak Ibu bisa membedakan. Tapi bisa nggak dari orang yang mati ini kemudian menyeberang ke sana? Bisa, dengan anugerah Tuhan bisa. Saya ceritakan ya, bahkan Musa juga pergi ke sana kok, bisa. Tapi bisakah kalau dia nggak diutus, dia kemudian melihat ke sebelah sana? Jawabannya tidak. Ini dijamin dengan ini. Oke, bisa itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan, nanti kita bahas mengenai proses matinya Bapak Ibu. Bagaimana dengan firman di Yesaya 57? Yesaya 57 ayat 2 dan 9. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 57 ayat ke-2 dan ke-9 saya bacakan. Ia masuk ke tempat damai, orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Apa artinya? Wafat. Gitu. Ayat 9 Yesaya 57:9, engkau datang menghadap Moloch dengan membawa minyak dan banyak wangi-wangian, engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh, dan sampai ke bawah di dunia orang mati. Jadi dunia orang mati ini letaknya ada di bawah. Jadi makanya kita pencatat yang namanya sorga ada di atas, dunia orang mati ada di bawah. Gitu. Jadi nggak aneh tuh kalau sekolah minggu mengatakan menunjuk sorga tuh di atas. Tuhan menengadah ke sorga, ke langit, ke atas, dan berdoa. Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, dan kali ini engkau akan mendengarkan aku. Apa yang terjadi? Lazarus bangkit. Sampai sini bisa. Jadi orang yang sudah wafat ini, itu sebetulnya tidak bisa melihat lagi ke sana. Nggak tahu, sudah. Berikutnya. Ini yang paling menarik, yaitu Lukas 16. Oke, kita lihat Lukas 16, ayat yang ke-22. Ayat 19 lah. Ini mengenai Lazarus dan orang kaya. Sampai ayat 31. Dari sini Bapak Ibu, mohon maaf, karena sudah PB ya, jadi sudah PB, lebih baik saya pisahkan dulu saja, ini jangan ada di sini. Karena sudah PB, berarti lokasinya ada di sini. Lukas 16, ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Tuhan berkata demikian. Ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilati boroknya.
Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi mati dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Dari sini kita bisa tahu ternyata orang kalau mati sudah ada dua tempat. Yang pertama adalah pangkuan Abraham. Yang kelak kita juga tahu namanya adalah Firdaus. Sedangkan orang kaya dikatakan, orang kaya itu juga mati dan dikubur, sementara ia menderita sengsara dalam alam maut. Alam maut. Dikatakan ia memandang ke atas, jadi ada levelnya. Di dunia kematian juga ada levelnya. Yang pertama levelnya namanya Firdaus, yang kedua alam maut atau Hades. Kita sudah bahas ini Bapak Ibu. Levelnya lihat ke atas, jadi Hades itu letaknya ada di bawah Firdaus. Karena dia melihat ke atas, kan begitu ya ceritanya. Sementara ia sengsara dalam alam maut, ia memandang ke atas dari jauh. Berarti walaupun di atas, lokasinya jauh. Jadi Hades itu lokasinya di sini, Firdaus lokasinya di sana. Memandangnya ke atas dan lokasinya jauh. Ada Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini agak sulit dipahami apakah di pangku betul atau pangkuan itu bicara mengenai tempat yang sama di mana Abraham ada. Lalu orang kaya berseru kepadanya, "Bapak Abraham, kasihani aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jari dalam air dan menyejukkan lidahku. Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Dari sini ketahuan bahwa ternyata orang kalau meninggal itu dia bisa kenal. Yang di Hades bisa kenal yang di Firdaus. Padahal tidak ada Twitter, tidak ada yang namanya Facebook, nggak ada TikTok. Abraham nggak pernah ada di TikTok, nggak pernah bikin channel di YouTube. Abraham fotonya juga tidak ada. Dari mana dia tahu bahwa Abrahamlah yang ada bersama Lazarus? Kalau Lazarus, aneh sekali nih Bapak Ibu. Coba renungkan sebentar. Yang namanya orang kaya dan dia duduknya adalah, ini ada orang kaya. Saya harus ganti gambarnya dengan jubah yang ungu. Ini orang kaya. Dan bertemu dengan yang namanya Lazarus adalah orang yang miskin. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda ketemu orang miskin, sudah andai kata ini nggak dikasih apa-apa loh orang miskinnya. Kalau orang miskin dikasih sesuatu, ya oke lah. Pertanyaannya, orang miskin ini apakah orang kaya pernah bertanya namanya siapa? Apakah bertanya? Kan tidak. Mana ada orang kaya bertanya kepada orang miskin, namamu siapa? Itu sampai anjing jilat boroknya. Itu berarti orang kaya nggak kasih makan sama Lazarus loh. Pertanyaannya adalah, kalau orang kaya nggak kasih makan sama Lazarus, dari mana dia tahu nama Lazarus? Dari mana dia tahu nama Abraham? Ternyata orang yang wafat ini, ternyata dia diizinkan melihat orang yang sudah mati. Jadi mati ini ternyata ada dua tempat. Nah ini tempatnya, saya bagi dua ini. Satu tempatnya adalah yang disebut dengan nama pangkuan Abraham. Satu lagi yang panas, yaitu nyala api nih, gitu. Pertanyaannya dari mana orang ini bisa melihat dan bisa tahu bahwa yang namanya Abraham bersama dengan Lazarus. Kenal Abraham masih mungkin, itu pun sudah aneh sekali. Kenal Lazarus lebih aneh sekali. Jadi dari mana dia tahu? Dari sini kita bisa melihat ternyata orang yang wafat itu bisa tahu. Dalam kematian kita bisa kenal orang-orang di sana. Pak, saya nggak pernah ketemu. Boro-boro saya mau tanya, emang orang kaya pernah ketemu sama Abraham? Loh, kok bisa tahu namanya itu adalah Abraham? Kalau Lazarus mungkin dia pernah lihat wajahnya nih, ini orang miskin nih. Tapi kok tahu namanya Lazarus? Jadi aneh semua kan Bapak Ibu. Nah, sampai sini oke ya, bisa paham semua ya. Dan dikatakan, yuk, apa pertanyaannya? Bapak Abraham, kasihani aku, suruh Lazarus supaya mencelupkan ujung jari ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Di bawah ini ternyata isinya sudah api. Sudah ada api, Bapak Ibu. Apakah langsung ini neraka?
Kita nggak pernah tahu neraka apa bukan, tapi yang pasti sudah ada apinya dan dia sangat menderita sekali. Yuk kita lihat yuk firman Tuhan. Abraham berkata, "Nak, ingat ya, engkau telah menerima segala yang baik waktu engkau hidup, Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau ada terbentang jurang." Dikatakan yang tak terseberangi. Jadi di antara ini ada jurang yang tak terseberangi. Terus, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jurang ini dikatakan tidak dapat diseberangi. Itu. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, engkau suruh Lazarus ke rumah ayahku. Ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Kata Abraham, ada daripada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian ini. Jawab orang itu, enggak Bapa. Bila ada orang yang datang dari antara orang mati pada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau meyakinkan, sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu, ini kisah yang sangat luar biasa sekali. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah bahas mengenai orang kaya sama Lazarus. Ada satu hal yang penting sekali sebetulnya sebagai penutup dari kisah ini, yaitu di Lukas 16 pada ayat 29-30 sebagai pembuktian terakhir. Lukas 16 ayat 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu orang kaya ya. Tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati pada mereka, mereka akan bertobat. Dari sini ketahuan sekali siapa orang yang memegang hukum Musa dan kesaksian para nabi. Ini nggak mungkin Israel awam Bapak Ibu. Ini pasti keluarga imam. Dan keluarga imam ini unik. Ada bapaknya dan ada 5 saudara, satu sudah nggak ada. Ini bicara mengenai sebuah kisah mengenai Kayafas. Dari sini Tuhan mau mengatakan bahwa ternyata imam besar Kayafas dan imam besar pada hari itu memegang yang namanya kesaksian Musa dan para nabi, tetapi justru salah mengambil simpulan akhir bahwa malaikat tidak ada, orang mati bangkit tidak ada. Kalau kita melihat kisah ini dikatakan, kata ayat 31, Abraham berkata kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun ada orang yang bangkit dari orang mati. Berarti kebangkitan orang mati dengan kesaksian Musa itu searah. Bagaimana mungkin orang Saduki bisa percaya tidak ada kebangkitan orang mati? Saya akan membuka firman Tuhan, Markus 12, ayat ke-27. Apa cerita Tuhan? Markus 12, ayat 27. Ini orang Saduki. Firman Tuhan berkata, ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena dikatakan pada ayat 26, dikatakan bahwa, dan juga tentang bangkitnya orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ia bukan Allah orang mati, ia Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Jadi Tuhan menegur pola pikir tidak ada kebangkitan orang mati, itu salah. Dari kisah ini ternyata Tuhan mau cerita bahwa kitab Musa itu cerita kebangkitan orang mati. Nah, itu adalah sebuah keyakinan yang dipegang oleh imam besar dan keluarganya, yang tanda kutip sebetulnya menyesatkan atau membuat orang awam Israel itu salah langkah. Berkata malaikat tidak ada. Pada kitab PL, kalau Anda membaca kitab PL, berkali-kali malaikat itu disebut di sana. Kalau Anda membaca kitab PL, di mana Musa ketemu Tuhan atau berkata, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berarti mereka tidak mati waktu ketemu Tuhan. Konsep kata kematian itu menjadi konsep yang berbeda
antara pandangan imam besar dan terhadap pandangan hukum Musa atau kesaksian Musa. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu? Jadi jelas sekali terlihat bahwa Tuhan mau kasih tegur pola pikir kematian yang salah dari para imam. Karena imamnya punya hati yang tidak lurus, memahami kematian dengan cara yang salah. Bapak Ibu, ini merupakan kisah yang Tuhan Yesus angkat. Dan waktu saya mendalami dan pelan-pelan saya baca lagi, ini ada sebuah kaitan yang menarik loh Bapak Ibu, dari ayat ini. Yuk, saya akan mengajak kita membuka lagi gambarnya. Saya hapus dulu Bapak Ibu. Ini peristiwa yang agak unik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, siapa orang ini, siapa Lazarus? Lazarus ini apakah Lazarus yang sama yang ada di Yohanes, yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.